Sudah dan hiduplah pemuda yatim piatu zaman dahulu kala, Malin Demam namanya. Ia pemuda yang rajin, giat belajar, dan baik budinya. Malin Demam tinggal bersama janda tua bernama Mande Rupiah. Ia menganggap Malin Demam sebagai anaknya sendiri. Pada suatu malam, Malin Demam kembali menjaga tanaman padinya. Ia terperanjak setelah melihat 7 bidadari yang tengah mandi di sungai yang terletak di belakang pondok Mande Rupiah. Sungguh eloknya bidadari-bidadari itu, Ucap Malin Demam. Malin Demam terpesona melihat kecantikan 7 bidadari tersebut. Malin Demam juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat sungai. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian Malin Demam mengambil salah satu selendang tersebut. Aku akan mengambil salah satu dan menyembunyikannya, agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang. Ucap Malin Demam. Lalu ia sembunyikan dan kembali mengintip 7 bidadari yang sedang mandi tersebut. Menjelang pagi, 7 bidadari berniat kembali ke kayangan. Tetapi salah satu dari bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. "Di mana selendangku?" ucap bidadari bungsu sambil kebingungan karena selendangnya diambil Malin Demam. Dan ia ditinggal oleh 6 bidadari lainnya. Sepeninggal kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malin Demam lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malin Demam. "Aku kehilangan selendangku," ucap putri bungsu sambil menangis. Lalu Malin Demam berkata, Aku tak bisa membantu, tetapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Malin Demam kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mande Rupiah. Sesampainya di rumah, Malin Demam memanggil ibunya. Hai ibu, aku membawa bidadari ini karena dia kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya. "Kalau begitu, biarkan dia tinggal di sini," jawab ibunya yang prihatin melihat putri bungsu. Malin Demam meminta Mande Rupiah untuk menyimpan selendang itu selamanya. Malin Demam mengajak ibunya mengobrol dan berkata, Bu, tolong kamu sembunyikan selendang yang dimiliki bidadari kali itu. "Baiklah, Nak," jawab ibu yang setuju kepada Malin Demam. Pada saat itu, Malin Demam dan putri bungsu saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sutan Duano. Putri bungsu semulanya sangat bahagia bersuamikan dengan Malin Demam. Namun sejak Sutan Duano lahir, Malin Demam menjadi berubah. Malin Demam malah menghabiskan banyak waktu di dunia perjudian, hingga sering tidak pulang berhari-hari lamanya. Hingga pada suatu saat putri bungsu menemukan selendang miliknya di rumah ibunya Malin Demam. "Selendangku kenapa bisa ada di rumah ini?" ucap putri bungsu sambil kebingungan. Seketika ia membawa selendangnya ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karir, pegawai Malin Demam, dan berkata, "Hai Bujang Karim, tolong sampaikan kepada Malin Demam, aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Duano ke sana." Bujang Karim segera cepat mencari Malin Demam di tempat perjudian. "Tuan, istrimu ingin pergi karena menemukan selendang miliknya," ucap si Bujang, anak buahnya. Apa? Ucap Malin Demam yang sedang berjudi. Malin Demam panik. Dengan terburu-buru dia segera pergi ke rumahnya untuk menemui anak dan istrinya. Namun ia sudah terlambat, anak dan istrinya sudah kembali ke kayangan. Malin Demam hanya dapat menyesali dengan kepergian istri dan anaknya. Ia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal meninggalkanmu, wahai putri bungsu. Ucap Malin Demam dengan sangat menyesal. Akhirnya ia kehilangan keluarga tercintanya.